Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kuliah hari ini kita online. Kemarin sama Ibu Filda minggu lalu ya. Online atau tatap muka ya. Kalau Bu Filda suka tatap muka, itu udah menjelaskan RPS-nya ya. RPS yang akan diajarkan, kemudian tugas kalian bagi kelompok, nanti kita diskusi, dan tolong buat penyaji dicatat apa yang ditanya oleh teman-teman. Nanti dilaporkan pertanyaan ini, jawabannya ini, ya. Eh, Kamu sehingga kita tahu apa sih masalahnya yang tidak dimengertikan oleh teman-teman kita. Kemudian kalau bisa kita mencari kasus juga ya, contoh-contoh kasus bahwa ini loh di bab ini atau bab satunya kasusnya adalah ini contohnya di suatu perusahaan, gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Ini kan PJ-nya Ranti ya. Siapa PJ-nya? Saya Bu. Oke, oh dia Ratu. Saya tidak absen, nanti dia yang menentukan ya. Dengan gambar ini nanti kita terakhir, kita gambar, bisa ketahuan siapa aja yang hadir. Nah, ini udah benar, sebutkan namanya ya. Harusnya kalau mata kuliah campur, kita harus sebutkan prodinya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kelompok satu untuk presentasi tentang ininya ya, bab pertemuan pertama. Strategi bisnis ya apa eh, sebentar. Konsep 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 dasar dasar bisnis bisnis analisis. analisis. Itu Maheswara ya, Yahya Adib, Rian dan Gaza. Wah, ini Gaza masih aman ya, sampai ke sini dia. Baik, ini semua cowok-cowok ya, cowok-cowok ganteng dan gagah. Tidak ada ceweknya. Kami persilahkan untuk presentasi. Jadi saya izin share screen ya. Ya, Maheswara. Oh, kita nyanyi nih Mas Suara ya. Harusnya ya. Sudah kelihatan Mas Suara. Kalau bisa digedekan. Nah, baik, kita mulai aja. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Ibu Koryohana, MM, dan Ibu Filza Sabrina, SPD, MKOM, selaku dosen kita pada matkul hari ini. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Bisnis Analisis. Oke, di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, Maheswara, lalu ada Yahya Adib, lalu ada Rian, dan juga Gaza. Oke, kita mulai dengan pengertian dari analisis bisnis. Di analisis bisnis ini adalah suatu proses dan hmm, Oh, ya, yang pertama ada Pertama, pengertian analisis bisnis. Analisis ibu bisnis adalah suatu proses dan strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis. Selain itu, dengan analisis bisnis, suatu perusahaan atau usaha dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapinya. Next, lanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang awal mula munculnya analisis bisnis dalam perkembangan dan perkembangannya. Jadi awal mula munculnya analisis bisnis ini ditelusuri dari perkembangan teknologi informasi atau kita bisa singkat dengan TI dan kebutuhan organisasi yang untuk memastikan bahwa sistem informasi yang mereka gunakan benar-benar mendukung kebutuhan bisnis mereka. Dan berikut ini ada penjelasan rincinya, yaitu
awal mula munculnya analisis bisnis. Jadi analisis bisnis ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi menciptakan sistem informasi untuk meningkatkan operasional bisnis dan pengambilan keputusan manajemen. Awalnya teknologi informasi ini hanya berfokus pada pembuatan sistem informasi, tetapi seiring perubahan kebutuhan bisnis, peran teknologi ini berkembang ke pengembangan layanan dan produk baru. Organisasi di sini mulai bertanya bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung peluang bisnis dan meningkatkan portofolio produk serta layanan. Namun, banyak proyek teknologi ini gagal memberikan manfaat bisnis yang diharapkan. Sebuah laporan dari Parliamentary Office of Science and Technology atau disingkat dengan POS pada tahun 2003 eh, menyatakan bahwa eh, berbagai proyek ini teknologi ini pemerintah Inggris mengalami kegagalan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan bisnis terhadap dukungan. Di sini ada beberapa poin yang menjadi alasan berkembangnya analisis bisnis, yaitu satu, perkembangan teknologi informasi. Jadi pada awalnya fokus utama Departemen Teknologi ini adalah mengembangkan sistem informasi yang dapat meningkatkan operasi bisnis dan pengambilan keputusan manajemen. Namun seiring dengan perubahan operasi bisnis, fokusnya bergeser ke pengembangan layanan dan produk baru. Teknologi telah memungkinkan implementasi model bisnis baru melalui mekanisme komunikasi yang lebih fleksibel dan juga memungkinkan organisasi untuk terhubung dengan pelanggan, menghubungkan sistem mereka dengan pemasok, dan mendukung operasi global. Lalu yang kedua adalah ketidakpuasan terhadap teknologi. Jadi meskipun teknologi ini memungkinkan pengembangan sistem informasi, seringkali sistem ini gagal memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan layanan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan bisnis terhadap dukungan yang diberikan. Lalu yang ketiga ada outsourcing fungsi teknologi informasi. Jadi banyak organisasi ini memilih untuk mengalihdayakan layanan teknologi mereka kepada penyedia layanan khusus, baik untuk mengurangi biaya maupun karena kurangnya keahlian teknologi di tingkat manajemen senior. Namun pengaturan outsourcing ini seringkali menimbulkan masalah dalam hal manajemen masuk dan komunikasi kebutuhan bisnis kepada tim pengembang yang berada di lokasi berbeda, bahkan di negara lain. Lalu ada perubahan bisnis yang sukses. Jadi organisasi ini telah memperluas pandangan mereka dari proyek teknologi ke program pengembangan bisnis. Dalam program ini ada pengakuan akan kebutuhan peran dari keterampilan yang memungkinkan pengiriman inisiatif perkembangan bisnis yang sukses. Jadi peran manajer program dan manajer perubahan telah didefinisikan dengan jelas dan analisis bisnis menjadi bagian penting dalam siklus hidup perubahan bisnis. Dan kesimpulannya yaitu analisis bisnis ini muncul sebagai disiplin penting untuk memastikan teknologi digunakan secara efektif dalam mendukung bisnis serta membantu perubahan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis agar semakin berkembang dan sukses ke depannya. Sukses ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada manfaat analisis bisnis. Yang pertama ada meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Yang kedua ada menghemat biaya operasional. Yang ketiga ada meningkatkan nilai ROI proyek. Yang keempat ada memperkuat kinerja tim. Yang kelima ada efektivitas pengambilan keputusan. Yang keenam ada mencegah risiko terjadinya kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Ya, sebagai seorang analisis bisnis, analis bisnis jangan dalam memulai suatu proyek ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam jumlah besar dan untuk mendapatkan orientasi dengan semua detail. Informasi yang dikumpulkan yaitu terkait dengan industri, tren dalam industri, dan juga lingkungan industri pada saat ini. Analis bisnis juga perlu memahami terminologi industri. Seorang analis bisnis juga harus memahami faktor-faktor atau keadaan yang dapat mempengaruhi posisi strategis dari sebuah proyek. Seorang analis bisnis dapat menggunakan analisis Bastley dalam langkah ini. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi stakeholders atau pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini mengacu pada siapa saja yang terlibat dalam proyek
dan dapat mengambil keputusan penting atau memainkan peran penting. Langkah ketiga, seorang analis bisnis perlu mengidentifikasi objektif bisnis dengan merencanakan strategi dan tujuan bisnis yang ideal. Seorang manajer project juga dapat fokus pada visi project. Cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membuat tujuan adalah dengan mencari tahu mengapa suatu project diimplementasikan sejak awal. Beberapa teknik yang dapat digunakan seperti analisis SWOT, SMART Goal Setting, atau benchmarking. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah bisnis. Benchmarking membantu untuk memahami kompetitor yang berada di level yang sama dengan project kita, atau SMART Goal Setting untuk memastikan bahwa tujuan yang spesifik dapat diukur, dapat dicapai realistis, dan memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan. Pada langkah keempat, opsi yang tersedia harus dipersempit untuk mempersempit pilihan. Bisnis dapat menggunakan focus group meetings atau brainstorming. Pilihannya bisa bervariasi, bisa jadi membangun produk baru dari awal, meningkatkan produk yang sudah ada, atau menyesuaikan pilihan yang telah ada. Short, Shortlist dapat dibuat dengan mempertimbangkan rate of investasi dan dana yang tersedia untuk bisnis. Sebuah bisnis juga dapat melakukan analisis cost benefit, analisis risiko, atau analisis dampak. Setelah pilihan dipersempit, analis kemudian dapat mempresentasikan dan meninjau pilihan dengan para stakeholders. Ini akan membantu membentuk definisi ruang lingkup. Definisi ruang lingkup menguraikan tujuan pengembangan proyek yang berbeda dan apa yang dikecualikan dari proyek itu juga. Langkah kelima, pengembangan delivery plan. Analis bisnis dan pemilik proyek memutuskan jadwal terperinci untuk menyampaikan persyaratan kepada tim pengembangan proyek. Pada langkah ini, seorang analis bisnis perlu mengklasifikasikan persyaratan yang tepat dari hasil kerja dan juga menetapkan tenggat waktu yang realistis untuk mereka. Langkah keenam, menentukan persyaratan dan detail proyek. Detail harus ditata dengan cara yang jelas, ringkas, dan dapat ditinjak lanjuti sehingga implementasi tidak terhambat. Analis bisnis juga dapat mewawancarai para stakeholders mengenai ekspektasi mereka terhadap proyek. Berbagai jenis metode yang bisa digunakan seperti metode agile atau teknik waterfall. Langkah ketujuh, melibatkan implementasi aktual dari sebuah proyek. Analis bisnis perlu memastikan bahwa semua persyaratan proyek diimplementasikan dengan benar dan proyek berjalan sesuai rencana. Analis bisnis harus memastikan bahwa hasil teknis terpenuhi sesuai persyaratan, mendapatkan feedback dari tim pengembangan dan persyaratan, direvisi jika perlu, berkol- berkolaborasi dengan spesialis jaminan kualitas, jika perlu, mengelola perubahan pada persyaratan proyek jika diminta oleh pemilik bisnis. Dan langkah terakhir, analis bisnis dapat mengevaluasi proyek dengan meninjau kemajuan proyek di sepanjang jadwal yang telah ditentukan dan tujuan bisnis. Next slide. Selanjutnya, eh, jenis-jenis framework analisis bisnis. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara bagaimana bisnis berjalan saat ini dan bagaimana seharusnya di masa depan. BPM membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan operasional. Langkah-langkah dalam BPM yang pertama merencanakan strategi, yaitu memastikan bahwa proses bisnis mendukung tujuan strategi perusahaan. Dua, menganalisis model bisnis, yaitu menilai bagaimana setiap bagian dari proses bisnis saling terhubung. Tiga, mendefinisikan dan merancang proses, yaitu merancang ulang alur kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Empat, melakukan analisis teknis, yaitu mengevaluasi alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Contoh penerapan BPM. Sebuah perusahaan retail online menggunakan BPM untuk menganalisis proses pengiriman barang mereka. Hasilnya, mereka menemukan bahwa proses pengiriman memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena sistem logistik yang tidak efisien. Dengan BPM, mereka mengoptimalkan rute pengiriman dan memperkenalkan sistem otomatisasi baru yang akhirnya memangkas waktu pengiriman hingga 30%. Kedua yaitu analisis SWOT, metode analisis paling sederhana namun efektif. Empat elemen SWOT yaitu yang pertama strength, yaitu kualitas bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif, misal tim R&D yang kuat atau teknologi inovatif. Dua weakness, yaitu area yang bisa memperlambat pertumbuhan atau efisiensi. Contoh kurangnya keahlian di bidang pemasaran digital. Tiga, opportunities, yaitu pasar yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh. Mungkin adanya tren baru atau regulasi yang menguntungkan. Empat, threats, yaitu ancaman eksternal yang bisa membahayakan bisnis. Misal, masuknya pesaing baru. Contoh penerapan SWOT, sebuah perusahaan startup teknologi melakukan analisis SWOT dan menemukan bahwa kekuatan mereka terletak pada pengembangan produk yang inovatif. Namun kelemahan mereka adalah kurangnya penetrasi pasar. Mereka juga melihat peluang besar dalam tren digitalisasi di sektor pendidikan, tetapi menghadapi ancaman dari pesaing besar yang memiliki lebih banyak dana. Dengan wawasan ini, mereka dapat fokus untuk memanfaatkan peluang mereka. Tiga, analisis MOST digunakan untuk membantu melihat seberapa baik tujuan dan strategi perusahaan selaras dengan misi besar bisnis. Empat elemen MOST, yang pertama yaitu mission, yaitu apa tujuan utama perusahaan. Misal, menjadi penyedia layanan keuangan terdepan di Asia Tenggara. Dua, objectives. Apa tujuan-tujuan konkret yang akan membantu mencapai misi tersebut. Contoh, meningkatkan pangsa pasar sebesar 20% dalam 2 tahun. Tiga, strategi. Pilihan strategi untuk mencapai tujuan, seperti memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi. Empat, tactics, yaitu langkah-langkah spesifik yang akan diambil, seperti mengadakan campaign digital dan mengembangkan aplikasi mobile yang user-friendly. Contoh penerapan MOST, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan MOST untuk memastikan semua inisiatif mereka mendukung misi utama mereka, yaitu memberikan pengalaman belanja terbaik di Asia. Mereka menetapkan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, lalu mengembangkan strategi digital marketing dan taktik inovatif seperti personalisasi promosi berdasarkan data perilaku konsumen. Empat, analisis Bastley, yaitu menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis sehingga dapat memahami dinamika luar yang mempengaruhi bisnis dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. 6 faktor dalam PESTLE. Satu, political, seperti kebijakan pemerintah, peraturan, subsidi yang dapat mempengaruhi bisnis. Dua, economic, seperti suku bunga, inflasi, atau biaya tenaga kerja. Tiga, social, seperti tren sosial, budaya, dan demografi yang mempengaruhi pasar konsumen. Empat, technological, seperti perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara bisnis beroperasi. Lima, legal, ya, seperti hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh bisnis. Dan yang terakhir, environmental, seperti isu perubahan iklim atau peraturan limbah. Contoh penerapan PESTLE. Sebuah perusahaan mobil listrik menggunakan Pestle untuk menganalisis dampak regulasi lingkungan baru di Eropa yang lebih ketat dengan emisi karbon. Mereka melihat peluang besar di sektor kendaraan listrik, namun harus mempertimbangkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan baru. 5. Analisis Catwalk, yaitu metode yang digunakan untuk melihat dampak keputusan bisnis terhadap
berbagai stakeholder yang terlibat. 6 elemen catwalk yaitu yang pertama, satu, customers. Siapa yang menerima manfaat dari produk atau layanan? Apakah perubahan ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan? Dua, actors, yaitu siapa saja yang terlibat dalam proses, bagaimana mereka terpengaruh oleh perubahan ini. Tiga, transformation process, yaitu apa perubahan inti yang ingin dibuat pada sistem bisnis. Empat, broad view, yaitu bagaimana perubahan ini mempengaruhi pandangan keseluruhan terhadap bisnis dan industri. Lima, owners, yaitu siapa pemilik sistem dan bagaimana dampaknya pada mereka. Enam, environmental constraints, yaitu apa batasan eksternal seperti peraturan atau sumber daya yang dapat mempengaruhi rencana bisnis. Contoh penerapan Catwalk. Sebuah perusahaan software as a service menggunakan Catwalk untuk menganalisis dampak peluncuran fitur baru. Mereka mempertimbangkan bagaimana fitur tersebut akan mempengaruhi pengalaman pelanggan, customers, apakah tim pengembang siap melaksanakannya, itu elemen actors, serta bagaimana fitur ini sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu elemen worldview. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gaza. Baik. Selanjutnya ada berbagai peraturan pendukung sektor bisnis. Ada 6 yang masing-masing ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang baik, yang sehat dalam bisnis. Oke, langsung aja yang pertama itu ada perizinan usaha. Perizinan usaha ini merupakan langkah awal yang krusial bagi setiap pelaku bisnis. Regulasi ini juga mengatur proses pengajuan seperti izin operasional, seperti izin usaha mikro, menengah, usaha kecil, dan lain-lain, hingga perusahaan besar. Di Indonesia ini juga biasanya diterapkan. Contohnya itu ada OSS atau Online Single Submission. Yang kedua ada regulasi ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan ini menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha. Peraturan ini juga mencakup standar upah minimum, jam kerja, jaminan sosial, hingga hak cuti dan pensiun. Selanjutnya ada regulasi pajak dan investasi. Untuk regulasi pajak dan investasi ini, itu memainkan peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga sering menawarkan kayak insentif pajak seperti pengurangan tarif PPh untuk sektor tertentu atau kemudahan investasi asing untuk eh, mengakses ekonomi khusus seperti CEX. Selanjutnya ada nomor 4 peraturan lingkungan. Peraturan lingkungan ini eh, menjadi semakin penting untuk sekarang, apalagi di tengah-tengah kesadaran global yang kurang awareness sama perubahan iklim. Terus mewajibkan juga perusahaan ini untuk mematuhi standar emisi dan mengelola limbah secara bertanggung jawab untuk masing-masing perusahaan. Dan nomor 5 itu ada perlindungan HKI dan konsumen. Perlindungan hak HKI ini disebut juga atau hak kekayaan intelektual. Ini adalah dua elemen yang saling berkaitan. Untuk regulasi HK ini seperti paten atau merek dagang dan hak cipta, dan dapat melindungi inovasi dan kreasi bisnis dari pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Untuk yang nomor 6 itu ada regulasi persaingan dan teknologi. Untuk regulasi persaingan dan teknologi, ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan inovatif. Regulasi ini juga seperti seperti kayak yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, yang tujuannya untuk mencegah praktik monopoli atau pihak lain yang dapat merugikan konsumen. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada plan strategi untuk bisnis.
Yang pertama ada perizinan, maaf. Yang pertama ada digitalisasi dan transformasi teknologi. Yang kedua ada kolaborasi dalam ekosistem bisnis. Yang ketiga ada personalisasi pengalaman konsumen. Dan yang terakhir ada keputusan berbasis data. Boleh next? Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penerapan dari analisis bisnis itu sendiri, yaitu analisis bisnis dengan pendekatan Blue Ocean Strategy dalam menciptakan ruang pasar baru berskala internasional, yaitu studi kasus pada PT Kebon Agung. Jadi, yang pertama yaitu dilakukannya identifikasi permasalahan bisnis. Jadi, hmm, PT Kebun Agung ini menghadapi persaingan ketat di industri gula akibat meningkatnya kompetisi dari perusahaan lain. Jadi perusahaan sebelumnya ini hanya berfokus pada tiga produk utama yaitu gula, tetes, dan ampas. Dengan faktor bisnis seperti harga, kualitas, distribusi, dan bahan baku. Dalam kondisi ini, hmm, PT Kebun Agung ini masih berada di pasar yang kompetitif yang dikenal sebagai Red Ocean Strategy. Yang kedua yaitu implementasi Blue Ocean Strategy. Yaitu jadi dari identifikasi masalah tersebut akhirnya mereka menemukan ide atau strategi yaitu BOS itu sendiri yaitu Blue Ocean Strategy. Dan untuk keluar dari persaingan ketat perusahaan ini menerapkan BOS dengan mengubah ampas tebu menjadi pelet yang memiliki fungsi sebagai pupuk dan bahan bakar alternatif. Lalu yang ketiga dilakukannya evaluasi keberhasilan strategi. Jadi dari segi analisis finansial menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan karena harga produk ini terbukti lebih murah dibandingkan alternatif internasional yang dibandingkan dari harga gula di Austria, Swiss, dan Jerman. Lalu yang keempat ada saran untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi optimisasi manajemen bahan baku agar pasokan tebu lebih stabil, meningkatkan pemasaran internasional dengan menghindari perantara atau middleman dan diversifikasi produk berbasis limbah tebu untuk memperluas pasar. Jadi, kesimpulannya dari sudut pandang analisis bisnis, strategi PT Kebun Agung dalam menciptakan pasar baru menggunakan BOS ini adalah langkah inovatif yang berpotensi mengurangi persaingan dan meningkatkan profitabilitas. Namun perlu adanya optimalisasi pada rantai pasokan dan pemasaran untuk memastikan keberlanjutan dari strategi BOS ini. Oke, di sini ada daftar pustakanya. Dan sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik, kita buka pertanyaan ya untuk teman-teman dan tolong dicatat pertanyaan apa, nanti jawabannya apa kita laporkan lagi di dalam grup besar tadi ya, sehingga teman-teman yang lain yang nggak nyimak bisa tahu. Kemudian yang tidak ada gambar videonya, tolong dibuka videonya ya, biar tahu seperti Ranti Pratiwi di ke belakang-belakang nggak ada video ininya ya, tolong dibuka dulu sehingga kita saling kenal. Saya pakai dua device ini. Oke. Iya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nih, Naila Jannah, itu nggak ada tuh nama ininya nama doang. Nggak ada orang yang Muhammad Faisal, Adib, Naila, Kevin, Hasna, Hilya, Hasan, Nazwa, Raisa, Tasya, Okta, Regina, Faja, Dian. Tuh nggak ada orang ini. Gimana? Anang, Raihan, Muhammad Akela, Anang Permadi,
Anang ada dua ya. Baik, kalau tidak ada orangnya, hati-hati nanti dianggap tidak hadir. Silakan untuk bertanya kepada kelompok satu, yaitu ke Mas Wara, Kerian, Yahya, dan Gaza. Oke, untuk Virgi dipersilakan. Dibatasin berapa orang dulu, nanti nyambung lagi. Kita membatasi untuk 4 pertanyaan. Halo, halo. Ya, Virgi Oke, silakan pertanyaannya. oke. Tadi kan ngebahas terkait peraturan di pendukung di sektor bisnis ya, ada 6 tadi kalau nggak salah. Di situ kan dibilangin dari keenam itu ada peraturan-peraturan lah yang dibuat pemerintah untuk membantu mendukung sektor-sektor di dunia bisnis. Nah, kalau apakah sebuah bisnis itu akan tetap bisa jalan apabila misalkan nih salah satu aturannya itu nggak terpenuhi dari para pelaku usahanya tersebut. Karena kan muncul nih sekarang beberapa fenomena SMB yang mana mulai orang-orang melakukan small medium size business tapi eh, kayak mereka belum punya perizinan usaha gitu. Jadi mereka kayak sekedar mulai jualan aja tanpa punya perizinan usaha terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk penanya selanjutnya, boleh Ranti Pratiwi. Oke. Jadi eh, pertanyaan saya di sini mungkin eh, kita tahu sendiri ya kan dalam industri e-commerce seperti kayak Tokopedia, terus Shopee itu kan teknologi memegang peran penting ya dalam menjaga kualitas layanannya. Mulai dari pengelolaan data pelanggannya, kemudian optimalisasi sistem logistiknya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga upaya untuk mengurangi biaya, biasanya kan banyak tuh perusahaan milih buat ambil outsourcing di bidang tertentu, misalnya bidang IT-nya. Nah, misalnya dengan menggunakan pihak vendor ataupun pengembangan aplikasi atau layanan cloud lah atau keamanan cybernya. Nah, namun kan untuk keputusan ini sendiri tuh tidak bisa diambil sembarangan ya karena ada regulasi ketenaga kerjaan itu yang mengatur pelindungan tenaga kerja lokalnya dan juga eh, regulasi teknologi yang berkaitan dengan keamanan data dan juga privasi penggunanya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah sih, bagaimana regulasi ketenagakerjaan dan juga teknologi di Indonesia yang mempengaruhi keputusan, misalnya nih Tokopedia dan Shopee dalam melakukan outsourcing bidang IT contohnya. Nah, dan juga faktor apa saja yang mungkin harus dipertimbangkan dengan strategi analisis, dalam analisis bisnis mereka agar tetap masih efisien secara operasional sekaligus mematuhi regulasi yang berlaku. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya itu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan agar bisnis ini tetap efisiensi ya. Hmm. Oke, boleh ke penanya selanjutnya. Jasmine dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok satu atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan kalian sudah menjabarkan mengenai proses analisis bisnis ya. Nah, dari berbagai proses dan rangkaian analisis bisnis tersebut, apakah terdapat tantangan yang sering muncul yang akhirnya menjadi hambatan bagi sebuah perusahaan? Dan menurut kalian, strategi apa sih yang bisa diterapkan untuk mengatasinya secara efektif? Kemudian, tadi juga sudah dijelaskan mengenai peraturan pendukung dan regulasi. Nah, apakah peraturan pendukung dan regulasi yang ketat itu dapat berpotensi menjadi hambatan bagi inovasi bisnis? Dan gimana sih caranya sebuah perusahaan itu dapat tetap berinovasi dan juga diimbangi dengan mengikuti segala peraturan dan regulasi yang sudah eh, ada gitu? Terima kasih. Oke, eh, baik ke penanya selanjutnya. Tia Ratu dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok satu atas penjelasan dan kesempatannya. Jadi kan tadi kalian sudah menjelaskan terkait tujuan dan manfaat analisis bisnis ya.
Nah, di dalam bisnis analisis sendiri kan itu tujuannya untuk menganalisis kebutuhan yang ada di dalam bisnis dan bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan yang strategis gitu dalam sebuah perusahaan. Nah, pertanyaannya itu sejauh mana peran bisnis analisis ini bisa menentukan untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis di dalam perusahaannya. Dan bagaimana cara memastikan bahwa analisis ini nih bisa memberikan dampak yang baik untuk perusahaan. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pada para penanya atas pertanyaannya. Berikutnya kami akan melakukan diskusi dulu selama 5 menit untuk Oke, mencari jawabannya. ya silakan. Baik, ya. Jadi kalau kita lihat ya, eh, framework framework for business itu kan tadi dijelaskan oleh penyaji, dia pakai SWOT ya. SWOT itu sebenarnya sudah lama dipakai oleh ini ya. SWOT itu banyak sekali. Kayak kita akreditasi, kami menganalisisnya juga pakai SWOT. Jadi framework for business analysis itu adalah pendekatan struktur yang digunakan untuk memahami, kemudian pendekatan teknik dan bisnis dan menganalisis setelah mengusulkan ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, ini di dalam bisnis analisis itu sangat penting ya. Apalagi di sini juga kita harus mengadakan bisnis model Canva ya. Nah, bisnis model Canva itu adalah analisis bisnis untuk mengevaluasi, meningkatkan berbagai aspek bisnis. Dengan framework ini mencakup proses ya. Jadi prosesnya, alat untuk mengumpulkan, kemudian ada data, kemudian kita harus mendefinisikan persyaratan dan solusinya. Ya, nah, itu sangat penting di dalam framework tadi ya. Jadi kalau kita lihat ya, atau kita lihat dalam buku yang kemarin di-share ya, itu ada pendapat si Paul dan Yetes tahun 2011. Dia mengatakan bahwa bisnis analisis framework dalam analisis bisnis menyediakan struktur yang memungkinkan organisasi memahami kebutuhan bisnis dengan lebih baik dan mengambil keputusan berbasis ya data. Jadi memang analisis bisnis ini dalam frameworknya itu menyediakan strukturnya, memungkinkan organisasi memahami kebutuhan bisnis dengan lebih baik. Nah, dengan apa? Adanya data. Apa tujuannya dari framework of business? Itu pertama mempermudah identifikasi masalah dalam peluang. Jadi seandainya ada peluang, perusahaan kita bisa mengidentifikasi dulu apa sih permasalahannya yang akan ditimbulkan dari bisnis ini, gitu ya. Bisnis yang akan kita pegang baru, menambah atau baru atau menambah pajaknya ya. Kemudian menyediakan metodologi yang sistematis. Tadi kita identifikasi masalah, kemudian kita menyediakan metodologinya, metodologi apa. Ketiga, kita mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan keempat, meningkatkan efisien dan efektivitas proses bisnis. Dan kelima, membantu implementasi perusahaan dalam bisnis. Itu yang kita sebut framework of business analysis. Oke. Nah, apa sih sebenarnya peran penting framework dalam bisnis analisis? Jadi kalau kita lihat di gambarnya itu ya,
framework itu ada konsistennya, ada komunikasinya, ada efisiensi, fleksibilitasnya, kejelasan risiko, ya. Itu sangat penting. Risikonya apa? Kita ngambil ini ternyata banyak risikonya, ya. Efektif keselarasan, kemudian ada komunikasi, ada manajemen dan pengetahuan. Nah, di sini kita tahu bahwa bisnis dari analisis itu adalah eh, yaitu kita praktik yang memungkinkan perubahan dalam suatu perusahaan dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi pemberian nilai kejaksaan stakeholder. Jadi kita ketahui bahwa bisnis analisis itu karena terjadi perubahan-perubahan ya dalam bidang IT, sehingga kita harus juga bergerak. Kalau tidak kita ketinggalan. Seperti tadi dikatakan, oh apa bisnis Shopee ya dan sebagainya itu kan online. Kalau seandainya dia tidak menyebarkan baju-bajunya dan sebagainya, bisnisnya akan hancur karena konsumennya tidak mengetahui apa sih produknya, apa sih yang paling murah gitu ya. Sehingga orang tahu kalau Shopee itu tanggal berapa ya, dia akan lebih murah atau tengah malam lebih murah. Baik, untuk kelompok penyaji sudah siap? Sudah, Bu. Oke, nanti kita sambung lagi yang ini. Silakan. Ya, baik. Eh, saya akan menjawab terlebih dahulu eh, pertanyaan dari Diah Ratu, yaitu analis bisnis sering dianggap hanya berperan dalam menganalisis kebutuhan bisnis dan dokumentasi. Tapi dalam praktiknya mereka juga dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Sejauh mana peran analis bisnis dalam dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dan bagaimana cara memastikan bahwa analisis mereka memberi nilai bisnis yang signifikan. Eh, ya, eh, peran seorang analis bisnis dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan tentu jauh lebih luas daripada sekadar hanya menganalisis kebutuhan bisnis atau membuat dokumentasi saja. Analis bisnis berperan sebagai penghubung antara berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan, memastikan bahwa keputusan strategis didasarkan pada data yang akurat, kebutuhan pasar, serta potensi risiko dan peluang. Nah, untuk memastikan analisis memberikan analisis dari seorang analis bisnis memberikan nilai bisnis yang signifikan, analis bisnis eh, tentunya melakukan proses analisis bisnis sesuai dengan langkah-langkah yang telah kami jelaskan. Ya, analis bisnis dapat eh, menyelaraskan dengan visi bisnis, menggunakan metode analisis yang tepat seperti tadi BPM, SWOT, MOST, PESTEL atau CATWO, melibatkan stakeholders dari awal hingga akhir dan eh, tiap langkah dilakukan berbasis data, menghindari dan menghindari asumsi serta untuk selalu melakukan evaluasi supaya benar-benar memberikan nilai bisnis yang signifikan. Ya, apakah menjawab pertanyaan Ratu? Oke, menjawab. Terima kasih ya, saya dan Pak Satu. Sama-sama. Em, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ranti.
Pertanyaannya itu bagaimana regulasi ketenagakerjaan dan teknologi di Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan seperti Tokopedia dan Shopee dalam melakukan outsourcing layanan IT mereka. Dan pertanyaan kedua, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam strategi analisis bisnis mereka agar tetap efisien secara operasional sekaligus mematuhi regulasi yang berlaku. Yang pertama, em, pengaruh regulasi yaitu ada di UU Cipta Kerja. Itu UU ini memberikan kayak semacam kerangka hukum untuk praktik outsourcing. Undang-undang ini juga mengizinkan perusahaan untuk menyerahkan kayak sebagian pekerjaan termasuk fungsi IT kepada pihak ketiga melalui mekanisme pemborongan atau penyedia jasa pekerja. Namun regulasi ini juga kayak menetapkan batasan ketat seperti larangan outsourcing untuk pekerjaan inti dan kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja seperti jaminan sosial dan upah minimum. Hal ini juga bisa mendorong Tokopedia dan Shopee ini sendiri dapat memastikan bahwa mitra outsourcing ini dapat mematuhi standar ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan biaya operasional jika tidak dikelola dengan baik. Untuk pertanyaan kedua yaitu faktornya. Yang pertama, kita harus cari mitra atau vendor yang benar seperti memilih penyedia outsourcing yang mematuhi UU Ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerja yang harus jelas, pembayaran upahnya juga harus sesuai yang standar, dan dapat menyediakan jaminan sosial. Yang kedua yaitu ada keamanan data dengan regulasi perlindungan data pribadi, ini juga dapat mencakup evaluasi penyedia outsourcing ini sendiri berdasarkan kemampuan mereka dalam menerapkan enkripsi, autentikasi, dan selanjutnya ada autentifikasi multifaktor. Ini juga sebagai pemantauan keamanan real time dan penting untuk melindungi data pelanggan dan mematuhi standar global seperti GDPR yang juga menjadi referensi di Indonesia. Yang ketiga ada efisiensi, biaya, dan skalabilitas. Untuk outsourcing IT ini sendiri dapat mengurangi biaya tenaga kerja internal dan memungkinkan skalabilitas sesuai permintaan pasar. Dan analisis biaya ini juga dapat bermanfaat untuk dilakukannya penghematan biaya yang tidak mengorbankan kualitas layanan dan dapat mengurangi biaya kos yang keluar. Yang keempat, ada kualitas dan experience konsumen. Karena Tokopedia dan Shopee ini bergantung pada pengalaman dari pelanggan itu sendiri, strategi analisis ini juga harus memastikan untuk penyedia outsourcing dapat mendukung infrastruktur IT yang handal. Yang kelima, ada risiko, reputasi, dan kepercayaan pada konsumen. Apabila ini dilanggar atau di ini di apa namanya tidak dilakukan, itu dapat menciptakan kegagalan layanan dari penyedia outsourcing ini sendiri dan dapat merusak reputasi. Dan pada analisis bisnis ini juga harus mencakup pemantauan kinerja sebagai mitra outsourcing dan responnya harus cepat terhadap keluhan pelanggan untuk dapat menjaga kepercayaan pada pelanggan. Apakah sudah menjawab, Ranti? Sudah, terima kasih kepada kelompok saya. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan Yasmin. Pertanyaannya adalah dalam proses analisis bisnis, tantangan apa saja yang paling sering muncul dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Apa, dan apakah regulasi berpotensi menjadi hambatan bagi inovasi bisnis dan bagaimana agar keduanya seimbang? Dan saya akan menjawab dari dal- proses apa saja dan tantangannya. Yang pertama, tantangannya ada keterbatasan data dan informasi. Strateginya menerapkan sistem manajemen data
baik dan memanfaatkan teknologi analitik untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang kedua, ada kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Strateginya melibatkan pemangku kepentingan sejak awal, melakukan komunikasi komunikasi terbuka dan menunjukkan manfaat dan analisis bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, kesulitan dan menentukan ruang lingkup yang jelas. Strateginya menggunakan metode SMART, spesifik, measurable, explainable, relevan, dan time bound untuk merinci tujuan dan ruang lingkup proyek dengan jelas. Yang keempat, ada ketidakcocokan dengan bisnis. Strateginya melakukan validasi dengan berbagai pihak terkait serta uji coba kecil sebelum mengimplementasikan penuh. Yang kelima, ada kesulitan dalam implementasi. Strateginya menerapkan perencanaan yang matang, pelatihan untuk tim, dan monitoring berkala untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai rencana. Dan selanjutnya, apakah regulasi apakah regulasi berpotensi menjadi hambatan bagi inovasi bisnis? Regulasi memang penting, dapat menjadi hambatan bagi inovasi jika terlalu ketat, lambat beradaptasi, atau membatasi ruang gerak bisnis. Dan apakah keduanya bisa seimbang? Bisa, dengan cara pendekatan fleksibel. Yang kedua, kolaborasi dengan regulator. Yang ketiga, regulator di sandbox. Yang keempat, kebijakan insentif. Apakah terjawab, Jasmine? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok satu. Ya, makasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Virgiawan Akbar, pertanyaannya itu adalah tadi apakah sebuah bisnis akan tetap bisa jalan misalkan tidak memenuhi salah satu dari aturan pendukung sektor bisnis. Oke, jadi secara teknis memang sebuah bisnis ini masih bisa berjalan untuk sementara waktu tanpa memenuhi salah satu dari aturan dari sektor bisnis tersebut, terutama jika bisnis yang kecil dan belum terpantau oleh pemerintah. Namun dalam jangka panjang bisnis yang tidak mematuhi regulasi ini beresiko mengalami berbagai masalah seperti jika tidak memiliki izin usaha akan dikenakan sanksi administratif dan itu bisa ditutup paksa oleh pemerintah dan dibekukan operasional bisnisnya. Lalu bisa juga bisa sulit berkembang karena bisnis tanpa izin ini sulit mendapat akses ke pinjaman bank, investor, dan kemitraan kerjasama. Karena banyak pihak ini hanya mau bekerja sama dengan bisnis yang memiliki legalitas yang jelas. Dan juga ada masalah kepercayaan konsumen, karena konsumen ini pasti lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin dan regulasi yang jelas, terutama jika bisnis itu tersebut berkaitan dengan produk seperti makanan, kesehatan, atau jasa finansial. Dan juga bisnis tanpa legalitas ini ini tidak bisa mengajukan NPWP perusahaan sehingga sulit membayar pajaknya nanti. Ini bisa menimbulkan masalah jika ada audit atau investigasi dari otoritas pajak. Jadi kesimpulannya banyak wirausaha kecil ini memang memulai bisnis tanpa izin karena biasanya karena pemahaman atau ingin menghindari proses legalitas yang rumit. Jadi namun semakin besar bisnis tersebut semakin tinggi risikonya jika tidak memenuhi aturan yang berlaku. Seiring waktu, wirausaha ini tetap perlu mengurus perizinan untuk menghindari risiko-risiko yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi istilah kata nih agar bisa bisnisnya ini berkembang tanpa hambatan gitu. Ya cukup. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab semua, nah, kami dari kelompok satu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tanyakan buat kelompok ini mau kemana pamit ya. Mau buru-buru tidur lagi ya. Ngantuk. Baik, tadi pertanyaan dari Virgirawan ya, kalau nggak salah ya. Memang kalau dalam suatu perusahaan itu selalu sulit meminta izin usahanya ya. Kita di UNJ kan ada program Warawiri atau PMW ya. Nah, itu kita disuruh membantu mahasiswa yang sudah punya usaha. Kita buatlah perizinan usaha mereka dengan eh, dana pengabdian masyarakat untuk dosen dan mahasiswa ya. Jadi perizinan usaha itu memang sangat penting. Kalau tidak ada perizinan, nanti ada tuntutan pada saat kita menjual barang itu ternyata ada yang sama dengan produk orang lain. Maka kita akan dituntut karena menyontek ya, menyontek usaha orang lain. Itu perizinan harus harus ada. Nah, selain itu, pajak juga sangat penting ya. Dengan ada izin usaha, pasti akan ditarik oleh bagian pajak untuk membayar pajak setiap tahun. Gitu. Nah, artinya memang perizinan usaha, eh, kemudian regulasi pajak dan investasi itu juga sangat penting ya. Kemudian ketenaga kerjaan itu juga sangat penting, ketenaga kerjaan dan peraturan lingkungan. Misalnya ketenaga kerjaannya kita tahu gaji UMR itu 4 juta sekian misalnya ya. Kemudian dia nerima ternyata karyawannya banyak tapi tidak memenuhi standar UMR. Ya karena dia tidak izin usahanya tidak ketahuan kan. Kemudian lingkungan sangat penting. Kita lihat dulu di Surabaya ya, itu ada pabrik atau suatu tempat yang memproduksi kulit, baik sepatu, tas, dan lain-lain. Itu bagus sekali zamannya saya waktu ini ya, waktu mahasiswa dan dosen muda dulu. Sampai sekarang itu jadi seperti lumpur tempatnya di itu, Lupurindo ya. Lumpur apa namanya Lupurindo apa? Itu pas kita ke sana itu pokoknya itu sekali karena dia tidak memperhatikan lingkungan yang dibuatnya itu kulit-kulit tadi dan sebagainya sehingga kota itu akan tenggelam dengan apa lingkungannya jelek ya. Itu kemudian kalau pelindungan haki ini penting sekali. Kita juga dosen dan mahasiswa bisa membuat pelindungan haki. Misalnya ini, eh, kelompok satu yang dibawakan oleh tadi Mahasiswa, kemudian oleh Gaza ya, oleh Rian dan Yahya. Dia ingin hakikan yang dibuat ini PPT-nya. Bisa PPT-nya itu dibuat hakikat bahwa memang dia yang membuat PPT ini. Walaupun ada sumber dari buku-buku yang lain. Harusnya ada. Dengan begitu, kalau ada yang mengambil model dari PPT yang diciptakan kelompok satu ini, bisa kita tuntut istilahnya gitu ya. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa kan, teman-teman yang ngambil gitu ya. Bagi dong suara untuk PPT-nya saya kurang jelas gitu ya. Atau ya sudah kita taruh di Google ya, Google Drive. Nah, dengan hak key itu konsumen juga bisa tahu bahwa memang itu hak dia, hak perusahaan itu. Ya, kalau tidak ada nanti dituntut lagi ya. Apalagi kita negara hukum. Nah, regulasi persaing dan teknologi ini penting sekali ya. Eh, Kalau di dalam teknologi antara Shopee ya dan apa satu Tokopedia dan ada lagi ya TikTok ya termasuk bukan itu. Kalau TikTok itu termasuk juga teknologi ya istilahnya menjual barang juga tapi yang mahal itu rata-rata TikTok ya. Orang senang lihat tetapi untuk ininya kurang untuk apa? Membeli di situ karena memang agak
agak mahal. Kenapa saya berani katakan itu? Karena teman-teman kita sudah ada yang meneliti tentang kenapa TikTok itu banyak sekali yang melihat ya, tetapi membeli tidak banyak. Aduh, baterai sih ibu habis ya. Ini buat bukunya kelompok Maha Suara. Pakai buku yang disarankan Ibu Vilda tidak? Eh, Referensinya iya Bu, dari situ terus kita tambahkan. kembangin lagi dari Google. Iya, iya. Kita tambahkan apa-apa saja eh, yang bisa kita jelaskan ya. Nah, di sini ada menurut teori-teori ya, siapa saja yang mengatakan bahwa sebentar, bentar ya. Nah, menurut para ahli, apa sih itu bisnis analisis ya? Tadi saya sudah katakan pertama dari itu Paul Turner tahun 2016. Dia mendefinisikan bahwa bisnis analisis itu sebagai proses ya yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya. Jadi kelompok tadi juga itu ya udah mengatakan bahwa kita mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya, bagaimana solusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi baik dalam bentuk pengembangan sistem, peningkatan proses bisnis, atau perubahan kebijaksanaan. Itu menurut Paul ya. Tapi ada lagi menurut James Calder atau Deborah Paul ya, serta Paul Turner itu tahun 2014. Mereka mengatakan bahwa analisis bisnis itu adalah praktek atau praktik ya, bahasa ininya praktik, yaitu praktik yang bertujuan memahami kebutuhan bisnis serta mengidentifikasikan solusinya. Hampir sama ya, mengidentifikasikan ininya. Kemudian juga kita melihat eh, tujuannya itu untuk apa ya. Kita identifikasikan solusinya, kemudian bisa meningkatkan sehingga bisa meningkatkan kinerja, pengembangan proses, serta pencapaian tujuan strategis. Itu yang penting. Ya, tujuan strategisnya apa harus kita lihat. Itu yang kedua menurut James dan teman-teman. Tapi ada menurut Elias ya tahun 2004, analisa bisnis adalah kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang ada dan membuat rekomendasi untuk perbaikan operasional dan efisiensi bisnis. Nah, ini memang di dalam analisis bisnis kita tadi kenal dengan SWOT ya. SWOT itu apa sih kekuatannya, kelemahannya ya. Sehingga bisa ketahuan bahwa kalau kita bergerak dalam bidang ini loh kelemahan, ini loh kekuatan, ini yang harus diinikan. Ada semua di SWOT itu. Baik, eh, sudah mungkin ya jawaban dari tadi oleh kelompok sudah jelas ya. Di sini kita sebenarnya ada perubahan bisnis analisis itu karena adanya transportasi digital atau tadi kelompok menyediakan TI ya dan big data serta Angel dan combat security ya. Nah, kita lihat di sini tadi kelompok ini juga sudah membuat kasus ya. Sudah Bu. Oke. Di dalam membuat kasus ini jelas ya bahwa mana tadi analisis bisnis dengan pendekatan Blue Ocean strategi dan menciptakan ruang pasar baru ya berskala internasional.
Jadi pertama pastilah kita identifikasikan masalahnya ya. Kemudian kita implementasikan BOS tadi. Kemudian kita evaluasi keberhasilan strateginya. Kemudian baru saran pengembangan lebih lanjut. Bagaimana sarannya? Setelah kesimpulan. Itu sangat penting ya di dalam eh, menentukan atau memecahkan kasusnya. Baik, sampai sini. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman atau anak-anak ibu atau oh, teman-teman mudah banget ya. Atau mahasiswa ibu kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup Bu dari saya Bu. Pigian Ya, Akbar ya ya. soalnya Mau kemana Akbar? Mau buru-buru pamit juga enggak Bu. Tadi kan saya sudah nanya ke bertanya? Ya 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 Firgiawan Akbar. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, gimana nih? PJ-nya dia Ratu. Dia Ratu, Iya, Bu. gimana nih? Masih 922 ya. Kita kan 950 nggak apa-apa lah ya. Baru pembukaan, belum panas. Dian bisa nggak mutu teman-teman nih di sini? Oh, bisa di screenshot. Screenshot tolong ya. Supaya kelihatan, tolong yang tidak nampakkan muka, tolong nampakkan muka cantik dan gantengnya. Sehingga bisa kenal kita. Ganu Akil, boleh Oke. bukan? Anang juga belum tuh. Anang, Okta sudah? Sudah ya Okta ya. Anang, aduh si Anang kemana aja nih? Muhammad Akaila, Harunisa, Kamila Safa. Mau nampakkan wajahnya tidak? Harunisa, Muhammad Akaila. Sudah, kalau dia tidak mau nggak apa-apa. Nanti kita anggap tidak hadir ya. Saya takutnya pada saat teman-temannya presentasi dia tarik selimut lagi. Karena online ya. Baik, ya apa-apa Ratu, dipoto aja. Yang nggak kelihatan kita anggap nggak hadir. Ayo. Tuh, Khairunisa kan baru bangun tidur, ketahuan dia pakai jilbab baru. Ya, Khairunisa, kamu tidur ya? Yuk, silakan. Dia. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Dia sebenarnya harus buat makalah juga ya. Isinya apa saja nanti saya share, template-nya apa aja. Dengan begitu, kemarin tuh kita kan ada tugas kasus, ada juga terakhir project ya. Nah, itu kalau kita jalankan, sehingga nanti bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat di Google Drive apa saja ya inti-intinya dan bagaimana kita harus survei ke perusahaan. Kalau tidak sempat survei ke perusahaan, nggak apa-apa kita lihat di internet, tetapi dasarnya harus jelas. Ya, oke. Tolong tadi satu lagi yang bertanya dicatat pertanyaan apa, jawabannya apa. Itu kelompok harus menyiapkan ya. Kalau IT bisnis digital ini kan harusnya itu ya canggih ya. Pertanyaannya apa kelas sebelah itu pertanyaan temennya langsung dia ketik. Mungkin dia ambil sekretarisnya ya dari penyaji itu dia ketik langsung. Dan nanti jawaban silahkan yang menjawab kelompok penyaji. Itu ya Bu dia Bu Eh, dia Kalau Mbak dia. untuk minggu depan perkuliahannya online atau offline ya, Bu? Lihat keadaan ibu sih terserah kalian. Karena ini bulan puasa nggak masalah ya. Kita bisa online. Tapi ibu juga tetap dikejar absen. Ibu absennya tuh seminggu minimal 3 kali, gitu ya. Nah,
Nah, kalau kalian nggak apa-apa, nanti kita diskusi aja ya sama teman-teman lain mau online atau offline. Ibu sih mau aja atau mahasiswa ibu yang S2, S3 mereka udah pulang, pulang kampung ya. Jadi maunya online gitu. Nah, ini mungkin anak Jakarta semua ya, nggak ada kampung kan? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan mengenai kuliah kita. Ayo, ada yang mau bertanya? Ini ada yang berdua ya. Oh, ini saya kira Faza tuh berdua karena ada rambutnya aja kelihatan. Baik, nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, eh, kita tutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah diskusi. Nah, saya inginkan diskusinya bukan satu arah ya. Itu satu arah kan, bertanya si ini menjawab, tetapi ada yang nambahkan dari grup ini, boleh. Namanya diskusi kan, kayak kita ngobrol-ngobrol tentang diskusi apa, itu rame kan. Kalau nggak ini, kita diam aja. Itu ya. Buat teman-teman semuanya, tolong nanti semuanya aktif. Keaktifan ada dinilai. Baik, terima kasih buat penyaji kelompok satu ya yang telah menyajikan semuanya sehingga teman-teman akan terbuka. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Izin, Dev ya.